Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nanda, NPM 18430086. Tugas kali ini guna memenuhi UTS Keamanan Informasi. Nah, langsung aja ke tugasnya. Di sini ada 2 video di YouTube yang sudah saya tonton dan nanti akan dibuat rangkumannya pada sebuah PowerPoint dari 2 video di atas, dan kemudian ada juga soal yang pertama, kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi. Yang kedua, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan dan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut. Langsung aja ke PowerPoint-nya. Oke, di sini yang pertama, kebijakan dan hukum yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat terdapat pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian, perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini, seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melindungi data pribadi menggunakan internet, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum yang masing-masing berdiri sendiri, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 77 POJK-01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Misalnya, untuk prinsip proaktif bukan reaktif, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa penyedia sistem elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman dan bertanggung jawab atas operasi sistem dan menetapkan persyaratan minimum untuk menerapkan sistem elektronik tersebut. Jadi misalnya kita melakukan sebuah peminjaman online, nah tentunya kita harus memasukkan sebuah data-data pribadi kita. Nah, pada sistem elektronik tersebut harus menjaga kerahasiaan privasi data kita, tidak boleh disalahgunakan dan tidak boleh asal ditransfer kepada pihak ketiga karena sudah diatur pada Undang-Undang ITE. Kemudian, setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan, yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Berdasarkan penetapan pengadilan, setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pada prinsip penyedia keamanan yang total bisa ditemukan dalam pasal 26 huruf A Peraturan OJK yang mewajibkan terjaganya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi sejak awal diperoleh hingga diluncurkan. Jadi kalau untuk penyedia peminjaman online itu harus diawasi oleh OJK agar terjaga kerahasiaannya, integritas, dan ketersediaan data pribadi sejak awal. Jadi datanya itu aman. Namun banyak juga peminjaman online yang belum diawasi oleh OJK
atau masih ilegal. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Jadi, misalkan baik pihak perbankan ataupun rumah sakit itu tidak boleh asal memberikan data informasi pribadi kita ke pihak ketiga karena takutnya dapat disalahgunakan oleh orang lain, dan apabila ketahuan kita bisa menuntut kepada pihak instansi yang bersangkutan. Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pengumuman di situs dalam jaringan website online. Selain sanksi administratif, sebagaimana diuraikan Rizky P. Karo dalam buku Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya Cybercrime melalui Hukum Pidana halaman 154, korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 19/2016. Soal yang kedua, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan dan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut? Hal ini secara tidak langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Pada pasal 58 ayat 1 PP 40/2019 berbunyi, Kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang 1. Menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya, atau 2. Menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari menteri. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administrasi sebesar 10 miliar. Nah, itu merupakan angka yang cukup lumayan besar untuk sebuah denda. Rangkuman. Nah, ini ada rangkuman dari 2 video yang sudah saya tonton. Rangkumannya adalah data pribadi. Adalah data yang dapat mengidentifikasi atau teridentifikasinya seseorang. Berikut adalah yang termasuk sebagai data pribadi. Nama lengkap, nama ibu kandung, KTP, KK, alamat, nomor rekening, emergensi kontak, atau kontak-kontak keluarga kita, nomor HP, foto selfie, seperti foto kita sedang memegang identitas data diri, alamat email, slip gaji,
data pribadi tentang kondisi fisik, psikis, genetik, mental, kondisi ekonomi, dan data kesehatan, data online seperti IP address, data-data di media sosial kita, dan data lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa sih penyebab kebocoran data? Biasanya kita itu saat melakukan transaksi atau menggunakan aplikasi peminjaman online yang tidak aman, terus belum terdaftar di OJK, terus kadang kita juga mengakses email, file, dokumen, foto selfie, yang memegang identitas data diri kita itu secara sembarangan, dan mempublikasikannya juga secara sembarangan. Itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sembarangan mengisi informasi data pribadi pada sebuah platform, survei, formulir, situs atau apapun itu, dan penyimpanan data yang ceroboh. Jadi kita tidak boleh sembarang menyimpan data pribadi secara online, apalagi untuk dikonsumsi publik, karena yang akan dirugikan juga kita. Bisa saja data-data kita seperti KK, KTP, nomor rekening, nomor handphone itu digunakan untuk mendaftar peminjaman online. Padahal yang menerima bukan kita, namun kita yang membayar tagihannya, seperti itu. Cara pencegahannya yang pertama, kita harus hati-hati dalam memberikan atau mengisi data pribadi. Bersih-bersih digital secara reguler. Nah, maksudnya di sini kita menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak terpakai atau email-email yang sudah usang dan melakukan pengecekan keamanan pada email dan lain sebagainya secara berkala. Jangan mengunggah scan atau foto yang sifatnya pribadi ke sosial media seperti yang tadi sudah dibilang, foto saat memegang KTP. Budaya peduli bisnis dan keamanan. Yang kelima, negara harus hadir. Ada 30 undang-undang yang menyinggung data pribadi. Pastinya ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Telekomunikasi, dan lain sebagainya. Tips memilih pinjaman online yang aman. Yang pertama, jangan asal melakukan pinjaman. Kenali dulu pinjaman online tersebut apakah sudah terdaftar pada OJK. Kemudian, teliti syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi. Waspada dengan permintaan akses data di ponsel. Jadi kita jangan asal menyetujui permintaan akses data di ponsel karena bisa saja data-data kita dicuri, seperti itu. Kemudian, kedaulatan data dan perlindungan data privasi. Sejauh mana sih negara mengontrol data pribadi melalui kebijakan yang berdasar pada A. National interest atau kepentingan nasional. Nah, bagaimana data itu dilindungi oleh negara? Yang B. International obligation atau kewajiban internasional, yaitu bagaimana komitmen internasional untuk melindungi data-data privasi. Kemudian regional obligation, praktek pada negaranya. Kepentingan nasional, negara hadir untuk memberikan rasa aman. Kemudian, data pribadi merupakan salah satu bentuk privasi. Yang ketiga, hak dasar yang diakui secara universal. Sudah ada 120 negara yang mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik. Namun, di Indonesia, walaupun sudah ada pengaturannya, masih bersifat general dan belum memberikan perlindungan secara khusus. Di Indonesia sendiri termasuk negara yang tertinggal di ASEAN, karena yang negara-negara lain itu sudah mulai menerapkan perlindungan data pribadi secara khusus, tidak dicampur dengan pengaturan-pengaturan lainnya. Dan hampir pemerintahan di seluruh penjuru dunia mulai menerapkan pengaturan atas data pribadi baik manual maupun melalui online. Data pribadi boleh saja diproses, dikumpulkan, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan awal, dan data tersebut tidak boleh ditransfer ke pihak ketiga tanpa persetujuan serta harus ada kesepakatan antara pemilik data. Jadi kalau misalnya data kita disalahgunakan, kita dapat menuntut kepada sebuah platform atau instansi yang menyalahgunakan data kita, seperti itu.
Oke, sekian yang bisa saya rangkum dan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.